Di part sebelumnya saya menceritakan latar belakang tentang awal mula mempelajari akhir zaman. Saya tidak mengerti apakah ini ilham ataukah kata hati? Karena saya bukanlah orang alim, ulama atau seorang ustadz. Sedikit saya bagikan catatan saya. Di part 2 ini. Yang mendapat anugerah dari Allah, apabila punya keahlian tertentu maka terapkan di jalan Allah. Kalau tidak, asahlah pedang kalian, kemudian berperanglah di jalan Allah. Mimpi Muhammad Qasim. Itu semua dari Allah, jangan mentakwil karena Allah yang mentakwilnya. Sebarkanlah pesan-pesan yang dibawa di mimpi Muhammad Qasim. Misalnya menjauhi syirik, bertasbih, beriman pada hari kiamat. Berdoa sebelum tidur membaca 3 qul, dan banyak yang lain dan itu bagus sekali. Para pejuang Imam Al-Mahdi mendapat nur dari Allah di titik tertentu. Para pejuang Imam Al-Mahdi saling mengenal dengan suatu ciri khusus. Para pejuang Imam Al-Mahdi akan banyak lahir di Indonesia. Tugas para pejuang Imam Al-Mahdi, setiap tunas pohon kurma yang tumbuh ini harus ditanam kembali. Meskipun harus bersusah payah. Di akhir zaman perang, malhamah itu melawan hawa nafsu. Perang dengan hawa nafsu tidak butuh senjata modern, senjata canggih itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Hawa nafsu itu ada hawa nafsu amarah, hawa nafsu lemah, dan hawa nafsu jiwa yang tenang yang disukai Allah. Hakikat tujuan manusia setelah melawan hawa nafsu. Quran Surat Al-Fajr 27:30. Jangan terlalu mengejar hawa nafsu, sampai-sampai anak kita bermain atau diasuh oleh setan. Kalau menciri atau mengenali orang yang dikuasai sihir Dajjal, tidak perlu dikasih tahu. Karena dia tidak akan sadar. Doakan mereka. Ingatkan dia baca surah Al-Kahfi dan memaknainya. Biasakan zikir setiap habis sholat, tasbih, tahmid, inilah makanan kita di hari kiamat. Baca surah An-Nas setiap hari di salah satu sholat setiap hari, dosa itu seperti pakaian yang kotor setiap hari harus dicuci kembali. Apabila merasa tidak cukup lakukan sholat taubat setiap hari, membaca sholawat, bersholawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Semampu kita. Minta syafaatnya di hari kiamat. Anugerah dari Allah dapat dicabut kapan saja. Apabila orang itu kufur kepada nikmat Allah. Pejuang Al-Mahdi tidak hanya laki-laki saja, wanita, remaja pun ada, Allah Maha menghendaki apa yang Dia kehendaki. Mengenali sesama Islam itu, bersyahadat, menjalankan 5 rukun Islam. Tidak peduli golongan apa. Mereka bersaudara. Salah satu huru-hara besar di hari kiamat, pertentangan ketika dakwah menyatukan Islam. Allah kepada Nabi Muhammad SAW tidak menurunkan Islam menjadi beberapa golongan. Mereka adalah satu Islam rahmatan lil alamin. Perkara makan, akhir zaman di mana makanan sudah di depan mulut seseorang, namun tidak termakan. Orang lebih condong memilih makanan dengan alasan tidak selera atau yang lainnya. Orang itu termasuk golongan yang tidak bersyukur. Akhir zaman, orang yang bertakwa ketika melewati kuburan akan berpikir alangkah beruntungnya mereka yang telah meninggal dunia. Mereka menyadari hidup ini fana. Jangan ragu sama Allah, Allah itu pasti, buang kata, semoga. Allah itu sesuai prasangka umatnya. Fitnah Dajjal sudah ada di mana-mana. Kenali fitnah Dajjal, hawa nafsu, ria menyombongkan diri, sombong itu pakaiannya Allah. Ya'juj-Ma'juj adalah umat manusia yang kufur terhadap Allah. Ilmu, hanya seperti sebuah kiasan, sudah mulai diangkat oleh Allah di hari kiamat, yang tersisa hanyalah iman dan takwa. Berserah diri kepada Allah, posisikan kita ini bodoh di hadapan Allah. Untuk mencapainya kosong dan ketidaktahuan adalah titik di mana Allah memberikan rahmat-Nya. 1 dari 99 sifat. Allah Maha Segalanya. Minta dikasih ilmu? Ilmu Allah yang luas itu, dapat setitik aja. Tidak bisa dibayangkan. Dunia dan seisinya tidak berarti apa-apa. Ketika Imam Al-Mahdi muncul secara zahir, mencapai kejayaan Islam. Yang minta dunia akan dapat dunianya. Tapi, Imam Al-Mahdi akan berpaling dari mereka.
Kejayaan Islam akan dimulai dari sini, ketika hawa nafsu sudah bisa diperangi kaum muslimin. Dunia akan damai. Keamanan di mana-mana. Dagangan di pasar ditinggalkan pemiliknya ketika jam sholat, tidak ada pencuri. Orang-orang tidak akan mau menerima sedekah. Bukan karena banyak yang kaya materi saja, sekalipun hidup berkecukupan. Mereka mengenal kemurnian agama Islam, tidak ada hawa nafsu yang berlebih di sana. Memahami arti batas hidup secara hakikat. Dan takut akan hisab yang lama di Yaumul Mizan. Pesan yang dibawa Imam Al-Mahdi ialah kemurnian Islam. Islam yang satu, rahmatan lil alamin. Allah Maha Indah, Dia menulis kitabnya dengan banyak sekali kiasan. Hari kiamat itu datang tanpa orang mengetahuinya. Mereka sibuk mengejar dunianya. Hari kiamat itu, ketika orang lebih sering menyebut Tuhan dan Tuhan yang lain, padahal Dia adalah Rabb, Dialah Allah Sang Pencipta alam semesta. Hari kiamat itu, ketika orang mengetahui kalimah la ilaha illallah, mereka tidak mengerti maknanya. Walau umurnya sudah senja. Dajjal sudah di muka bumi, bahkan banyak manusia tidak mengenalinya. Waktu akan berjalan cepat. Dengan seiring kesibukan manusia dengan dunianya saat itu, waktu akan terasa cepat dan makin cepat. Sangkakala itu ditiup, ketika setan menyuruh manusia menyembah patung, lalu mereka melakukannya. Saat itu rezeki mereka melimpah. Allah tidak membiarkan umatnya melihat hari kiamat besar, meski keimanannya sangat sedikit. Tanda hari kiamat tiba, di mana kebudayaan timur mengikuti barat, disebabkan hawa nafsu. Dunia akan tunduk kepada barat, seperti seorang budak yang tidak bisa melawan kemajikannya. Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya di hari kiamat, apabila matahari muncul dari barat. Tidak berguna lagi setelah itu. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun, uang sudah tidak ada artinya. Binatang ternak jauh lebih bernilai. Akan ada kaum yang dilindungi Allah daripada Ad-Dajjal dan fitnahnya. Ya'juj Ma'juj, penuh dusta. Mereka berdusta kepada penduduk langit dan bumi, Ya'juj Ma'juj kaum perusak dan penuh tipu muslihat. Bacalah tafsir kaum terdahulu, berhati-hati membaca tafsir, makna, di akhir zaman ini. Minta pemahaman tafsir dari yang memiliki ilmunya. Di hari kiamat, banyak umat Islam tidak mengenali musuh mereka, Ya'juj Ma'juj, sedangkan Rasulullah sudah menceritakan dengan jelas ciri-cirinya. Ziarah, tawasul, janganlah sekali-kali ada perasaan meminta kepada si kubur, karena Allah mengetahui isi hati. Salam dan doa saja dengan tulus, biarlah Allah yang menentukan, Dia tahu segalanya. Ingat, tipu daya pengikut Dajjal sangat kuat, celah sedikit pun dapat dimasukinya. Jangan mubazir terhadap apapun, terutama pada makanan. Jangan ada makanan menginap di rumah, sekalipun ada. Minimal berikan kepada hewan ternak. Jangan dibuang. Merendah, sampai orang tidak ada yang bisa merendahkanmu. Gak perlu mendebat seseorang yang tidak perlu. Masuk kamar mandi kaki kiri lebih dulu, jangan menyebut nama Allah di dalamnya, sekalipun itu istighfar, di dalam hati saja. Zikir yang saya dapat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya ingat ketika pandemi tahun 2020, saya mimpi buruk seperti di neraka membaca ini, kebangun tengah malam. Saya langsung banyak istighfar. Jam 2 jam 3 dini hari. Saya gak tahu tulisan Arabnya. Sampai sekarang ingat kejadian itu. Ketika sudah mengenal Allah, bawaannya akan sedih dan malu ketika sedang sholat. Di akhir zaman, ada kaum yang membaca Al-Quran namun tidak mengetahui maknanya. Ayat-ayat suci itu malah digunakan untuk menghujah, menghina satu sama lain. Tanda kiamat diawali dengan ilmu itu dipelajari sama orang, namun tidak mengerti, dan mengamalkannya. Hari kiamat itu, orang berbondong-bondong ke Mekah dan Madinah, mereka ingin naik haji. Tapi sulit karena harus menunggu bertahun-tahun. Akhir zaman, hujan tidak menumbuhkan apapun, petani dan peternak sibuk menjadi pengusaha. Mengumpulkan harta, mereka membangun gedung-gedung tinggi mengejar hawa nafsu.
Istighfar semampunya, barulah doa. Di akhir zaman, masjid cuma ada dua, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Saat ini dua masjid itu yang diaku semua golongan, masjid yang lain masjid Sunni, Syiah, masjidnya kaum-kaum yang terpecah belah. Saya mencoba mentakwil mimpi Muhammad Qasim. Saya mentakwil mimpi Muhammad Qasim itu sulit. Takwilnya berbeda cara dengan memahami hadits dan mirip bahasa Al-Quran, Allahu a'lam. Saya paham kenapa Allah melarang mentakwilkan mimpinya, Muhammad Qasim juga bilang gitu, Allah yang akan mentakwilnya. Mimpi Muhammad Qasim bahasanya tingkat tinggi. Minimal ulama yang keilmuannya sekelas Imam As-Suyuti bahkan Imam Al-Mahdi itu sendiri. Saya ditegur, Allah mau memberitahu. Dia menegur, pemahaman saya belum seberapa. Masa depan itu milik Allah. Jangan melampaui batas. Salah satu batas yang mudah dipahami adalah kita berada di sini, dan 1 detik di depan kita milik Allah. Batas lain adalah ketika kenyang, sisanya adalah hawa nafsu. Banyak batas-batas lain seperti kebutuhan hidup yang cukup perlu dijabarkan. Islam akan kembali asing di akhir zaman, banyak orang tidak mengenal Islam di akhir zaman, Islam yang satu, Islam rahmatan lil alamin. Di awal zaman Adam alaihissalam berperang melawan hawa nafsu, di akhir zaman pun demikian. Insya Allah, Allahu a'lam. Para pejuang Imam Al-Mahdi ini mengenal siapa Al-Mahdinya. Mereka akan mencari Al-Mahdi untuk mengisi perbekalan, untuk berperang di jalan Allah. Demikianlah. Semua poin di atas menurut saya, penting untuk dicatat dan dimaknai secara mendalam. Setiap poin di atas perlu pemahaman yang mendalam, saya pun bingung jelasinya. Karena saya fakir ilmu, saya bukan alim apalagi ulama. Setiap poin di atas punya penjabaran yang panjang, tidak bisa dimaknai secara langsung. Ini semua seperti sedang berkuliah akhir zaman, SKS demi SKS yang harus ditempuh. Kemudian saya menyusun skripsi dengan membuat tulisan ini. Dan telah diperiksa oleh seorang, Ustadz akhir zaman, dan seorang mursyid lain. Alhamdulillah. Ikuti Al-Quran dan hadits. Hidupkan kembali sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah. Mari berjuang. Sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembawa tongkat estafet rahmatan lil alamin. Saya juga tidak pandai bicara, saya juga fakir ilmu, sebelumnya saya sholat masih jarang, tapi mulai saya perbaiki semenjak saya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah saya? Saya adalah Abdullah. Kita semua ini adalah Abdullah, hamba Allah. Insya Allah saya mulai berinisiatif membagikan tulisan-tulisan saya yang barangkali bermanfaat. Sampai ketemu di video part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.